Anak-anak antum dekatkan di lingkungan orang saleh, maka dia akan mendapatkan bagian kesolehannya. Dekatkan pada tobot, dia akan cinta tobot. Ya, dekatkan pada tayo, dia cinta dengan tayo. Dekatkan dengan ulama, dia cinta dengan ulama. Tinggal antum mau ngisi apa, install apa. Awas, ini pun sangat menentukan bagi kita yang lewat, mungkin terlihat biasa karena sudah terlewat. Tapi jangan lupa ada generasi kita belakangannya akan menyusul. Anda tidak dapat, maka jangan biarkan generasi saat sebelum kita pun, atau generasi nanti yang menyusul kita pun tidak mendapatinya. Ingat prinsip-prinsip sahabat Nabi. Kalau bapaknya nggak bisa, anaknya mesti dapat. Ayahnya tidak mendapatinya, anaknya harus dapatkan. Ibunya nggak mampu, anaknya harus bisa. Ibnu Abbas itu pengusaha, pedagang, pebisnis. Maaf, kesibukannya menjadikan beliau tidak maksimal mengikuti ta'lim Nabi. Tidak maksimal itu nggak bisa setiap hari. Ya, weekend, sepekan sekali datang, sepekan sekali datang. Selebihnya bekerja, berniaga, dapat harta, sedekah. Ya, kerjakan tuh yang baik-baik, amalnya di situ. Tapi walaupun cuma sekali dua kali ikut taklim, sepanjang hidupnya hafal 200 hadis. Saya bukan bicara Al-Quran, kalau Quran sudah normal. Ya, sudah biasa, hadis, hafal 200 hadis. Ya, paman Nabi, hubungan dekat dengan Nabi, sibuk, pekerja luar biasa, pedagang sukses, dunia dapat, masih sempat ikut taklim. Hafal hadis sampai 200 hadis. Anda bayangkan? Nah, coba kalau kadang-kadang kalau punya waktu senggang, coba banding-bandingkan dengan diri kita. Saya siapa ya? Paman Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi juga bukan. Ya, sukses gak sesukses Abbas, harta gak sebanyak Abbas. Terus persoalannya sehebat apa dan sibuk apa saya? Dalam sepekan hanya dunia aja, gak pernah ada kesempatan untuk akhiratnya. Dan mengejar akhirat itu bukan ketinggalan dunia, tapi terbalik rumusnya. Anda kejar dunia belum tentu dapat akhirat. Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah seperti bayangan. Dunia itu seperti bayangan, dikejar-kejar, nggak akan ketangkap. Kalau mau coba silahkan besok nanti. Ada bayangan, kejar oleh Anda. Ya, kalau mau coba aja silahkan, kalau nggak ada kerjaan. Kejar, susah. Caranya gampang, kalau bayangan pengen dikuasai, nggak usah dikejar, berbalik, Anda jalan, dia ikut. Lihat aja, ikut ya, balik, ikut. Dunia tuh begitu. Tapi yang dahsyat, beliau tahu. Saya cuman sampai nanti mungkin gak maksimal hadisnya, tapi anak saya nih, si bungsu Abdullah, dia mesti lebih hebat dibandingkan saya. Dari kecil diinvestasikan. Ini investasi saya nih. Fudail, layani Nabi karena kamu sudah mulai matang. Remaja, sudah tumbuh jadi pemuda, layani Nabi. Bantu Nabi. Sampai nanti wafatnya Nabi yang membawakan air wudhunya itu anaknya Abbas, namanya Fudail. Ya, sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kan diriwayatkan di Al-Bukhari Nabi berwudu dulu. Siapa yang membawakan bejana wudunya? Fudail anaknya Abbas. Itu bapak tuh mikir sampai ke situ. Bapak nggak mampu mendekati Nabi, anakku yang mendekati Nabi. Yang bungsu punya kesempatan banyak untuk belajar, dikirim ke majlis Nabi dari usia-usia dini. 2 tahun, 3 tahun mulai merangkak-rangkak, bertemu Nabi, melihat cinta pada Nabi, demikian. Anak-anak antum dekatkan di lingkungan orang saleh, maka dia akan mendapatkan bagian kesolehannya dan mencintainya. Dekatkan pada tobot, dia akan cinta tobot. Tobot X, tobot W, tobot Z, tobotnya. Dekatkan pada robokar, dia cinta robokar. Robokar Poli, Embers, ya, Heli dan sebagainya. Ya, dekatkan pada tayo, dia cinta dengan tayo. Semua. Ya, dekatkan dengan ulama, dia cinta dengan ulama. Tinggal antum mau ngisi apa, install apa. Ya, bukan diupload ya, diinstal. Kalau Anda menginstal kebaikan, maka akan hadir di anak itu kebaikan. Maka ketika diinstal nilai-nilai kebaikan, dekatkan dengan Nabi, cinta dengan Nabi. Pengennya ke majlis Nabi, nginep di rumah Nabi, ternyata belajar. Nabi wafat usia anak ini 13 tahun kurang lebih. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya 2000 hadis. Gitu caranya. Jadi kalau bukan saya, anak saya. Jadi kalaupun nanti materi ini bagi antum mungkin sudah terlewat, ini berikan siapa itu anak Anda. Anda belum hafal Quran, anak pertama belum hafal. Berikan. Saya cuma juz 30, anak saya yang pertama 30 juz. Siapkan. Anak pertama 30 juz, anak kedua hadisnya. Kuasai kitab-kitab hadis, kalau bisa maksimalkan anak kedua. Anak kedua hadis, anak ketiga fikihnya. Bapaknya fikih sedikit, hadis tidak banyak. Quran belum hafal, tapi 3 anaknya Quran, hadis, fikih. Maka damai kehidupan antum. Ada masalah dalam kehidupan, baca gini, tinggal tanya, kakak apa ayatnya? Ini ayat Quran surat sekian, ayat sekian, posisi paling kanan, sebelah atas, agak pojokan dikit. Hadisnya apa? Bukan bidang saya ya. Adek, hadisnya apa?
Ayah mau kitab yang mana? Di Al-Jami kitabnya begini, halaman sekian. Di kitab Sunan begini, di Mustad gak ditemukan. Di Mu'jam cari posisi yang ini. Subhanallah. Luar biasa. Apa hukum fikihnya? Itu giliran bungsu ayah. Bungsu apa fikihnya? Ayah mau mazhab yang mana? Menurut Hanafi begini, menurut Maliki begini, Syafi'i begini. Ya, kemudian Hambali begini. Yang rajih begini ayah, silahkan kita amalkan. Itu enak kehidupan. Pengajian kosong.